Coba deh pikirin, pernah nggak sih kita melakukan sesuatu hanya karena ya alasannya memang sudah dari sananya begitu? Nah, di pembahasan kali ini kita mau bedah sebuah ide yang kelihatannya simple tapi dampaknya besar banget. Apa bedanya antara sesuatu yang benar dan sesuatu yang cuma jadi kebiasaan? Dan yang lebih penting, kenapa kita sering banget salah kaprah antara keduanya? Oke, kita mulai dari sini ya, sebuah kalimat yang benar-benar nonjok. Tidak semua yang biasa itu benar. Coba deh direnungin sebentar. Seberapa banyak sih hal-hal yang kita lakuin setiap hari yang rasanya normal banget, tapi mungkin aja dasarnya bukan kebenaran. Dan sebaliknya juga sama loh, banyak kebenaran yang justru terasa asing, aneh, atau bahkan gak nyaman. Cuma karena hal itu belum jadi kebiasaan orang banyak. Nah, di antara dua kutub inilah, yang biasa tapi bisa jadi salah, dan yang benar tapi terasa asing, kita akan mulai penjelajahan kita hari ini. Jadi, gimana ceritanya kita bisa sampai terperangkap dalam jebakan ini? Yuk kita coba bedah kenapa sih kita gampang banget menyamakan apa yang umum dilakukan orang dengan apa yang seharusnya benar. Mau kita sadari atau enggak, hidup kita ini seringkali dibentuk oleh kekuatan-kekuatan tak terlihat. Ya ini dia, tradisi, apa kata orang banyak, dan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Semua ini jadi semacam autopilot buat kita. Jadi panduan yang seringkali kita ikuti tanpa pernah bertanya, tunggu dulu, ini beneran bener nggak sih? Nah, ini dia pertanyaan intinya kan? Cuma karena sebuah jalan itu ramai banget dilalui orang, apakah itu otomatis berarti jalannya benar? Atau jangan-jangan kita semua cuma ikut-ikutan aja? Inilah saatnya kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Coba deh lihat perbedaannya. Jauh banget. Kebiasaan itu kekuatannya datang dari jumlah. Makin banyak yang melakukan, makin terasa normal. Sebaliknya, kebenaran itu nggak butuh popularitas. Standarnya cuma satu, sesuai nggak sama petunjuk yang hakiki. Makanya, hasilnya bukan sekedar perasaan normal, tapi sebuah perasaan jernih dan keyakinan yang mantap. Dan disinilah letak bahayanya yang sesungguhnya. Kalau sebuah kesalahan terus-menerus dilakukan oleh banyak orang dalam waktu yang lama, kesalahan itu jadi nggak kelihatan kayak kesalahan lagi. Dia menyamar seolah-olah jadi hal yang wajar, hal yang normal. Akibatnya, kerusakan yang ditimbulkannya seringkali kita abaikan begitu saja. Oke, kita udah lihat masalahnya nih. Sekarang, gimana solusinya? Yuk, kita geser fokus kita. Di bagian ini kita akan fokus pada hakikat kebenaran itu sendiri sebagai kompas utama kita. Intinya begini, kebenaran itu sifatnya objektif. Dia nggak goyah, nggak berubah, cuma karena opini publik lagi naik turun. Anggap aja kebenaran itu seperti jangkar kapal di tengah badai, sesuatu yang kokoh untuk kita pegang. Nggak peduli lagi tren apa atau apa yang lagi populer saat itu. Nah, ini ada kabar baiknya. Berani mencari kebenaran itu mungkin di awal terasa sepi, mungkin bikin kita kelihatan beda dari yang lain. Tapi percayalah, jalan ini pada akhirnya akan membawa kita pada kejernihan, pada kepastian, dan arah yang jelas. Tapi di sisi lain ada peringatan keras juga loh. Dorongan untuk ikut-ikutan untuk melakukan sesuatu hanya karena, ya kan semua orang juga begitu, itu bisa jadi kekuatan yang sangat menyesatkan. Ini pengingat buat kita semua untuk selalu waspada. Apa sih motif kita sebenarnya dalam bertindak? Terus gimana caranya kita bisa secara aktif mencari kebenaran ini? Nah, di bagian ini kita akan bahas langkah-langkah proaktif yang bisa kita ambil. Semuanya dimulai dari satu hal, keberanian untuk berpikir. Yuk, kita lihat 3 langkah praktis ini. Pertama, kita harus kasih izin ke diri sendiri untuk berpikir kritis, bahkan kalau itu berarti menantang apa yang sudah mapan. Kedua, kita perlu menguji asumsi dan keyakinan kita. Apakah fondasinya benar-benar kokoh? Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Kita harus selalu berusaha kembali ke sumber petunjuk yang asli dan otentik. Nah, penting nih untuk meluruskan cara pandangnya. Mempertanyakan kebiasaan itu bukan soal memberontak atau melawan ya. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah usaha yang mulia, sebuah pencarian yang terhormat untuk memastikan hidup kita ini selaras dengan apa yang sesungguhnya benar, bukan cuma apa yang gampang atau populer. Oke sekarang, yuk kita bawa semua ini ke diri kita masing-masing. Pertanyaan terakhir ini bukan buat orang lain, tapi buat Anda dan juga buat saya. Coba deh, kita tanya ke diri sendiri dengan jujur. Apa sih yang selama ini jadi motor penggerak keputusan-keputusan kita sehari-hari? Apakah itu pemahaman yang jernih tentang apa yang benar? Atau jangan-jangan kita cuma terbawa arus kebiasaan yang terasa nyaman dan aman? Dan sebagai penutup, yuk kita buat ini jadi lebih konkret.
Setelah mendengar semua ini, coba pikirkan baik-baik, adakah satu saja kebiasaan dalam hidup Anda saat ini yang setelah direnungkan ternyata lebih didasarkan pada apa yang biasa ketimbang apa yang benar? Dan apa satu langkah kecil yang bisa Anda lakukan untuk memperbaikinya dimulai dari hari ini?